Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok Praktikum Dasar Rekayasa Bioproses JTIP akan membahas tentang pengukuran kurva pertumbuhan mikroorganisme menggunakan metode turbidimetri atau kekeruhan media yang diukur dengan spektrofotometer. Oke, kami yang berbuat yang pertama Dini pada Pratama, yang kedua Resti Purnamasari, yang ketiga Rashida Dirima, dan keempat Setri Yuanda. Alat dan bahan. Yang pertama bahan. Bahan yaitu yang pertama Bacteria Escherichia coli dan bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua larutan ensifarlan. Yang ketiga Aquades. Yang keempat aluminium foil. Alatnya yang pertama autoclave, Erlenmeyer, gel petri, tabung reaksi, bit micropipette, Oakley magnetic sphere, kain kasa, dan alat spektrofotometer. Berikut gambar alatnya. Tahap penelitian yang pertama pembuatan media, yang kedua sterilisasi, yang ketiga pemurnian bakteri uji, yang keempat pemeriksaan bakteri uji, yang kelima pembuatan larutan standar ensifarlan 0,5, yang keenam pembuatan kurva standar bakteri, yang ketujuh pembuatan suspensi bakteri uji, yang kedelapan pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity, yang kesembilan pengukuran jumlah bakteri secara metode hitung-jalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resti Purnamasari kepada saudari Resti. Dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah pembuatan media. Media percobaan yang digunakan akan terdiri dari 4 media. Yang itu pertama, media blue agar atau MBA. Yang kedua adalah media Erythrin Hard Impression atau BHI agar. Yang ketiga adalah media nutrien agar atau NA. Yang keempat adalah media burn on atau NB. Cara pembuatan media. Yang pertama, media Erythrin Methylene Blue agar atau EMBA ditimbang sebanyak 36 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter di dalam Erlenmeyer 1000 ml, kemudian dimasak sampai larut di atas magnetic sphere yang ditandai dengan munculnya gelembung air di dasar Erlenmeyer. Setelah muncul gelembung air di dasar Erlenmeyer, alat dimatikan. Selanjutnya Erlenmeyer diangkat dan mulutnya ditutup dengan kapas yang berbalut dengan kain kasa dan ditutup dengan aluminium foil. 2. Media Bird Hot Impression atau BHI agar ditimbang sebanyak 52 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter di dalam Erlenmeyer 1000 ml, kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magnetic sphere. Setelah larut dengan ditandai dengan larutan jadi jernih, ada gelembung di dasar sphere. Dengan ditandai ada gelembung di dasar Erlenmeyer, alat dimatikan. Selanjutnya Erlenmeyer diangkat dan mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas yang dibalut dengan kain kasa dan ditutup dengan aluminium foil. Yang ketiga adalah media nutrien agar atau NA ditimbang sebanyak 20 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter di dalam Erlenmeyer 1000 ml dan kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magnetic sphere. Setelah larut yang ditandai dengan larutan jadi jernih, ada gelembung di dasar Erlenmeyer, alat dimatikan. Selanjutnya Erlenmeyer diangkat dan mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas yang dibalut dengan kain kasa dan ditutup dengan aluminium foil. Keempat, media nutrien bird atau NA ditimbang sebanyak 8 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter di dalam Erlenmeyer 1000 ml, kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magnetic sphere. Setelah larut yang ditandai dengan larutan jadi jernih dan gelembung didasari munculnya gelembung di dasar Erlenmeyer, alat dimatikan. Selanjutnya Erlenmeyer diangkat dan mulutnya ditutup dengan kain kasa ditutup dengan kapas yang dibalut dengan kain kasa dan ditutup dengan aluminium foil. Dari 4 media ini secara keseluruhan
cara pembuatan medianya hampir sama. Kedua, selanjutnya itu ada tahap sterilisasi. Media yang sudah dibuat disterilisasi bersama dengan alat-alat yang akan dipakai dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 lbs dan selama 15 menit. Yang ketiga itu pemurnian bakteri. Pemurnian bakteri uji ini terdiri dari beberapa tahap pemurnian. 1. Media yang sudah disterilisasi, biarkan suhunya turun sampai kurang lebih 40 derajat Celcius pada suhu ruangan. Kedua, masukkan media ke dalam cawan Petri steril, biarkan media padat dalam cawan Petri kurang lebih selama 20 menit. 3. Bakteri uji Escherichia coli dan Staphylococcus aureus diinkubasi ke dalam cawan Petri selama secara kuadrat 4. 4. Bungkus cawan Petri dengan keras. 4. Bungkus cawan Petri dengan kertas dimasukkan ke dalam inkubator secara terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Di sini pemurnian bakteri dengan metode cawan gores untuk mendapatkan bakteri murni. Di sini terdapat hasil dari pemurnian bakteri yang tadi telah dilakukan. Dari hasil ini bisa kita lihat terdapat perbedaan dari setiap media dan bakteri yang digunakannya. Yang pertama, bakteri Escherichia coli dengan media EMBA agar, yaitu dengan keterangan koloni tunggal yang terpisah berwarna hijau metalik. Yang kedua ada bakteri Escherichia coli dengan media Na, yaitu menghasilkan koloni tunggal yang terpisah berbentuk bulat bulatan besar dengan warna krim. Yang ketiga itu adalah Prolis erectus dengan media BHI agar, dengan keterangan hasilnya itu koloni tunggal yang terpisah berwarna kuning berbentuk bulat kecil. Yang keempat adalah Spectrus erectus dengan media Na, yaitu dengan keterangan koloni tunggal yang berpisah berwarna kuning berbentuk bulatan kecil. Pemurnian bakteri untuk mendapatkan isolat tunggal bakteri. Karena kita membutuhkan isolat tunggal untuk melaksanakan pengujian selanjutnya atau untuk kegiatan yang lain. Jadi pemurnian ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita mengetahui isolat tunggal dari setiap bakteri dan terhadap medianya. Yang keempat adalah peremajaan bakteri uji, yaitu dengan beberapa tahap juga. Yang pertama, ambil kolonial tunggal yang tumbuh pada media cawan dengan jarum osil. 2. Diinkubasikan ke dalam media miring dalam tabung reaksi secara zigzag. Proses ini dilakukan dengan aseptik dengan dekat dengan api buffet. Kenapa dekat dengan api buffet? Ini untuk menghindari kontaminasinya dengan bakteri di luar atau hal yang tidak menguntungkan untuk saat pengujian ini. Yang ketiga yaitu adalah tabung reaksi dibungkus dengan kertas, diinkubasi dalam inkubator selama 1 kali 24 jam.
Di sini ada gambar dari tabel hasil peremajaan bakteri uji. Di sini sama-sama menggunakan media Na, namun bakterinya saja yang berbeda. Dari keterangan tersebut, yang menggunakan bakteri Rhizoctolin atau dengan keterangan terbentuk goresan zigzag murni. Sama juga dengan pada bakteri Cichlitis aureus, sama. Yang kelima yaitu pembuatan larutan standar MC-Farlad. Larutan standar MC-Farlad 6,5 ini yaitu memiliki beberapa tahap. Yang pertama, membuat larutan BaCl2 1%. 2. Pembuatan larutan H2SO4 1%. 3. Pembuatan larutan MC-Farlad 0,5. Larutan standar MC-Farlad 0,5. Larutan MC-Farlad 0,5 buatan larut Larutan MC-Farlad 0,5 buatan merupakan kombinasi campuran larutan BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml dengan larutan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml. Larutan standar MC-Farlad 0,5 buatan diasumsikan setara dengan larutan standar MC-Farlad 0,5 di media. MC-Farlad 0,5 buatan digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan atau diasumsikan secara setara dengan kekeruhan bakteri suspensi sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membutuhkan mikroba penguji. Di sini terdapat hasil dari uji larutan standar MC-Farlad. Dari keterangan di sini kita bisa mengetahui hasil dari larutan tadi yang telah diuji, yaitu yang pertama ada larutan standar MC-Farlad 0,2 him media dengan keterangan suspensi keruh, pembacaan absorban pada panjang gelombang 625 adalah 0,08. Sedangkan pada larutan standar MC-Farlad 0,5 skala laboratorium dengan keterangan suspensi keruh, pembacaan absorban pada panjang gelombang 625 adalah 0,085. Secara tidak langsung, perbedaan antara kedua ini hanya sedikit. Selanjutnya yang keenam, kurva standar bakteri. Langkah-langkah pembuatan kurva standar bakteri. Yang pertama, ambil bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus masing-masing 2 OC, lalu dimasukkan ke dalam 25 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada sakit inkubator suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm selama 1 semalaman sehingga didapatkan kultur bakteri. Kultur bakteri diukur nilai asubannya dengan alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 625 nanometer. Setelah diukur lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan pengenceran 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan 1:32 dengan larutan pengenceran natrium klorida fisiologis yaitu sebanyak 0,85%. Masing-masing pengenceran diukur
nilai absorbannya dan jumlah sel bakteri dengan metode hitungan cawan. Setelah diketahui nilai absorban dan jumlah sel bakteri, maka baru kita bisa membuat kurva standar. Perhitungan jumlah sel bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan dalam pembuatan kurva standar ini dengan menggunakan metode hitungan cawan, dan kedua menggunakan metode turbidimetri atau yang dikenal dengan menggunakan spektrofotometer untuk melihat tingkat kekeliruan optical density yang terbaca melalui nilai absorbansi yang dihasilkan. Kurva standar bakteri merupakan suatu kurva untuk menghitung jumlah sel bakteri secara tidak langsung dengan cara mengregresifkan nilai absorbansi dan jumlah koloni ke dalam persamaan garis kurva standar Y sama dengan AX ditambah B, di mana Y jumlah koloni dan X besarnya nilai absorbansi. Nilai absorbansi dan jumlah koloni didapatkan dari data perolehan pengenceran kultur bakteri yang telah didapatkan tadi. Rumus persamaan regresi linear Y sama dengan AX ditambah B. Y adalah absorban, A adalah konstanta yang didapatkan dari garis linear, A dan B adalah konstanta yang didapatkan dari garis linear, sedangkan X adalah jumlah sel bakteri. Menggunakan rumus persamaan regresi linear yang telah disampaikan, maka diperoleh data kurva standar hasil penelitian bakteri sel Escherichia coli dan bakteri sel Staphylococcus aureus. Data-data yang diperoleh ini akan dibuat kurva standar, yaitu hubungan antara absorban pada sumbu Y dan log jumlah sel bakteri pada sumbu X. Tampak pada gambar 1 kurva standar bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus, di mana didapatkan garis persamaan linear Escherichia coli Y sama dengan 0,950,2 X dikurang 7,0151. Sedangkan pada garis persamaan linear pada sel Staphylococcus aureus yaitu Y sama dengan 1,2027 X dikurang 9,2069. Persamaan regresi yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung jumlah sel bakteri pada kurva pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Langkah-langkah pembuatan kurva pertumbuhan bakteri dimulai dari pembuatan suspensi bakteri uji. Pembuatan suspensi bakteri uji ini sama dengan pada pembuatan kurva standar bakteri, di mana masing-masing bakteri diambil 2 OC, lalu dimasukkan ke dalam 2 ml media nutrient root yang sudah disterilkan, kemudian diinkubasi pada saka inkubator suhu 30 Celcius dengan kecepatan 120 rpm selama 1 malam, sehingga didapatkan kultur bakteri. Kultur bakteri yang diperoleh akan diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu, setelah dapat suspensi bakteri uji, dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl fisiologis dengan nilai absorbannya 0,08 hingga 0,1. Setelah didapatkan kultur bakteri dengan absorban 0,08 hingga 0,1, maka kultur ini dibagi dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung, masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Lalu diinkubasi pada sirkel inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm. Lalu diamati setiap 3 jam, diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Kurva pertumbuhan bakteri. Kurva pertumbuhan bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri dengan memakai alat spektrofotometer UV. Metode turbidimetri digunakan untuk uji antibakteri, di mana jumlah bakteri yang dihitung dengan membandingkan keseluruhan spesies bakteri dengan menggunakan larutan standar antivirulan. Metode turbidimetri merupakan cara yang tepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Selanjutnya ke-8 yaitu pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity atau dikenal juga dengan metode spektrofotometri. Langkahnya yang pertama, siapkan larutan standar MC-Farlam 0,5 dan suspensi bakteri uji yang akan diukur nilai absorbannya. Tahap yang kedua, yang pertama diukur larutan MC-Farlam 0,5, selanjutnya suspensi bakteri. Kalau nilai absorbannya suspensi bakteri uji lebih besar,
maka dilakukan pengecoran sehingga didapatkan nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar antivalan, yaitu pada panjang gelombang 625 nanometer memberikan hasil nilai absorban 0,08 hingga 0,1, sehingga diperoleh jumlah sel Escherichia coli dan jumlah sel Staphylococcus aureus saat kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus dilakukan untuk mengetahui fase pertumbuhan biakan bakteri tersebut, yaitu pada fase lag atau fase adaptasi, dan kedua ada fase eksponensial atau fase log, dan pada fase stasioner atau fase stagnan, dan pada fase kematian. Penguatan pertumbuhan bakteri dilakukan 3 jam selama 24 jam. Dari data di atas maka diperoleh pengamatan. Yang pertama, pada fase lag Escherichia coli dan Staphylococcus aureus terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-2. Yang kedua, fase log atau fase eksponensial Escherichia coli dan Staphylococcus aureus terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Dan pada yang ketiga, fase stasioner Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada kurva pertumbuhan tidak tampak. Yang keempat, fase kematian Escherichia coli dan Staphylococcus aureus sama, yaitu setelah jam ke-18. Tampak pada gambar di samping. Gambar kedua itu kurva pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang dapat kita lihat bersama-sama. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu yang efektif untuk melakukan uji aktivitas antibakteri kurang dari jam ke-18 karena bakteri masih mengalami pertumbuhan yang baik. Perhitungan jumlah bakteri uji. Perhitungan jumlah bakteri uji. Tahap perhitungan jumlah bakteri uji. Pertama, menyiapkan alat dan bahan steril. Kedua, ambil bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus masing-masing 2 OC. 3. Suspensi bakteri uji dan cairkan dari 10 sampai 10-7. Tujuan dari pengenceran bertingkat ini untuk mengurai jumlah mikroba dalam cairan, memudahkan dalam melakukan perhitungan. Keempat, suspensi bakteri 1 mili diambil dengan mikropipet, lalu dimasukkan pada tabung pertama yang berisi 9 mili larutan NaCl fisiologi, lalu di vortex sampai homogen dilakukan terus sampai ke tabung ke-7. Kelima, melakukan pengenceran dua terakhir. Masing-masing diambil 100 dengan mikropipet, dimasukkan ke dalam cawan petri steril. Kemudian tuangkan media nutrien agar Na steril yang suhunya sampai lebih kurang 400 derajat Celcius. Keenam, homogenkan dengan cara memutar cawan di atas meja secara perlahan dengan gerakan seperti angka 8. 7. Biarkan selama 15 menit. Ke-8. Kemudian cawan dibungkus dengan kertas dan diinkubasi dalam inkubator secara terbalik pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Next. Perhitungan jumlah bakteri uji. Metode yang dipakai adalah metode hitungan cawan atau dalam kurung SPC dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan larutan standar. Next. Perhitungan jumlah bakteri. Seperti yang telah terlihat di dalam tabel, nomor 1 standar Macfarlane 0,5, absorbannya 0,080, jumlah sel bakterinya 1,5 dikali 10 pangkat 8. Yang kedua, suspensi Escherichia coli dengan absorban 0,098 dengan jumlah sel bakterinya 1,3 kali 10 pangkat 7. Yang ketiga, suspensi Staphylococcus aureus dengan absorban 0,095, jumlah sel bakterinya 1,1 kali 10 pangkat 7. Jumlah sel bakteri uji yang digunakan tidak sama jumlahnya dengan larutan standar. Macfarlane 0,5 ini mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri.
yaitu nutrisi, suhu pH, dan kelembapan. E. coli memiliki suhu optimum 37 derajat Celcius. pH optimum untuk pertumbuhannya adalah pada 7 sampai 7,5 nilai dalam kurung kadar air. Minimum untuk pertumbuhan E. coli adalah 0,96. Suhu optimum untuk pertumbuhan S. aerus yaitu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Next. Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai larutan standar McFarland 0,5 yang dibuat sesuai dengan nilai larutan standar McFarland Kit dalam kurung Himedia yaitu sekitar 0,08 sampai 0,1 sehingga lebih ekonomis dan mudah didapat. Jumlah Escherichia coli adalah 1,3 kali 107 CVU atau mili dan jumlah sel Staphylococcus aureus adalah 1,1 kali 107 CVU per mili. Metode spektrofotometri ini lebih mudah dikerjakan dan cepat dalam penentuan jumlah bakteri pada kurva pertumbuhan bakteri. Kinerja alat spektrofotometer bagus dengan memberikan hasil pembacaan nilai absorban McFarland Standard Kit yaitu 0,08. Baiklah, segitu hasil presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.